Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat laporan keuangan pada UMKM dengan menggunakan aplikasi Akuntansiku yang bisa kalian download di Play Store. Lanjut, kita klik buka. Kemudian, daftar dengan Google. Kita pilih email yang ingin kita gunakan. Isi data pengguna dan data perusahaan. Nah, kalau sudah, kita bisa login menggunakan email dan password. Kali ini kita login menggunakan akun Google supaya lebih mudah ya. Kemudian, masukkan kode OTP yang masuk ke email kita. Nah, di situ sudah ada nama toko atau nama perusahaan. Terus, lanjut kita klik masuk. Kita checklist saja ya teman-teman, kemudian klik lanjutkan. Di sini transaksinya masih kosong, karena kita mulai buka usaha bulan Juli 2024, jadi kita pilih bulan Juli ya. Kita masukkan transaksi pada tanggal 1 Juli, yaitu transaksinya Bu Ayu menyetorkan modal. Jadi jenis transaksinya kita pilih tanah modal, untuk debitnya kas dan kreditnya saldo awal. Di situ kita tambahkan catatan modal awal Bu Ayu dengan nominal sebesar 40 juta. Kita cek lagi supaya tidak ada yang salah, kemudian kita klik simpan. Nah, untuk transaksi tanggal 1 sudah muncul ya. Kemudian transaksi tanggal 2. Ada pembayaran sewa ruko, jenis transaksinya pengeluaran. Untuk debitnya kita pilih beban sewa bangunan dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan pembayaran sewa ruko dengan nominal 3 juta. Kemudian klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 3 Juli, ada pembelian peralatan secara kredit. Jenis transaksinya kita pilih hutang. Untuk debit, kita pilih mesin dan peralatan, dan kreditnya hutang usaha. Kita tambahkan catatan pembelian peralatan secara kredit, nominalnya sebesar 3.200.000. Kita klik, pilih kontak, kemudian pilih toko elektronik Jaya. Tanggal jatuh temponya kita pilih 3 Agustus 2024.
Kemudian, klik simpan. Nah, selanjutnya kita cek di laporan hutang piutang. Di situ sudah ada total hutang kita. Kita lanjut transaksi berikutnya. Tanggal 4 Juli ada pembelian peralatan secara tunai. Kita pilih transaksi pengeluaran, kemudian debitnya aset tetap, mesin dan peralatan, dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 150.000. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 5 Juli, ada pembelian bahan baku, jenis transaksinya, pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 1.560.000. Kemudian klik simpan. Transaksi tanggal 6 Juli ada pembelian bahan baku kue. Sama seperti sebelumnya, kita pilih debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan. Kemudian klik simpan. Karena ada kata yang kurang di catatan, jadi kita edit ya teman-teman. Kita lanjut transaksi berikutnya tanggal 7 Juli, yaitu pembelian peralatan secara tunai. Kita pilih transaksi pengeluaran, kemudian debitnya aset tetap, mesin dan peralatan, dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal 5 juta. Kemudian klik simpan. Transaksi selanjutnya, tanggal 8 Juli, ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya pengeluaran. Untuk debitnya, kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dan nominal sebesar 400.000.
lalu klik simpan. Selanjutnya, transaksi 9 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue saat grand opening. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan. Untuk debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dan nominalnya sebesar 3 juta. Kemudian kita klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 10 Juli, ada pembelian bahan baku, jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 1.830.000. Lalu klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 11 Juli, ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas, dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita masukkan catatan dengan nominal sebesar 2.500.000. Lalu klik simpan. Lanjut, transaksi berikutnya, tanggal 12 Juli, ada pembelian peralatan secara tunai. Kita pilih transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya aset tetap, mesin dan peralatan, dan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dengan nominal 450.000. Klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 13 Juli, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dengan nominal sebesar 4 juta. Klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 14 Juli, ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya pengeluaran. Untuk debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 520.000. Kemudian klik simpan. Kita tambahkan transaksi tanggal 15 Juli, yaitu pembelian bahan baku, jenis transaksinya pengeluaran, kemudian
Debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 875.000. Lalu klik simpan. Lanjut transaksi berikutnya tanggal 16 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dengan nominal sebesar 4.200.000. Selanjutnya, ada transaksi tanggal 17 Juli, yaitu pembelian bahan baku. Jenis transaksinya kita pilih pengeluaran. Kemudian debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Masukkan catatan dan nominalnya sebesar 335.000. Klik simpan. Lanjut, transaksi berikutnya tanggal 18 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dan nominal sebesar 1.500.000. Lalu klik simpan. Kita lanjut transaksi tanggal 19 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dan nominal sebesar 5 juta. Klik simpan. Tambahkan transaksi tanggal 20 Juli, yaitu pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 900.000. Klik simpan. Tanggal 21 Juli, transaksi pembayaran kredit peralatan dari toko elektronik Jaya yang dibeli pada tanggal 3. Kita cek di laporan hutang piutang, kita klik bayar. Kemudian bayar tagihan. Tanggalnya kita isi tanggal 21 Juli. Dan nominalnya sebesar 3.200.000. Kita masukkan catatan. Kemudian klik bayar.
Nah, ini hutangnya sudah lunas ya teman-teman. Di sini juga sudah muncul transaksinya. Kita lanjut lagi transaksi tanggal 22 Juli, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan. Debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dengan nominal sebesar 1.800.000. Kita klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 23 Juli. Ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya kita pilih transaksi pengeluaran. Kemudian debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 1.180.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 24 Juli. Ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya pengeluaran. Untuk debitnya, kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 460.000. Kemudian klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 25 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan. Debitnya kas, kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dengan nominal sebesar 4.500.000. Lanjut, klik simpan. Kita lanjut transaksi tanggal 26 Juli, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan. Debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian, masukkan catatan dengan nominal sebesar 900.000. Klik simpan. Transaksi tanggal 27 Juli, yaitu ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran. Kemudian debitnya kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 780.000. Klik simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 28 Juli, yaitu ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya pengeluaran. Untuk debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar
370.000. Selanjutnya, transaksi tanggal 29 Juli, yaitu pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas, dan kreditnya pendapatan. Kemudian, masukkan catatan dengan nominal sebesar 1.200.000. Klik simpan. Kita tambahkan transaksi tanggal 29 karena ada transaksi pembayaran gaji karyawan sebanyak 3 orang dengan masing-masing gaji sebesar 1.500.000. Dan jika ditotal, nominalnya sebesar 4.500.000. Jenis transaksinya pengeluaran, debitnya beban gaji dan kreditnya kas, kemudian tambahkan catatan dan nominal. Klik simpan. Kita lanjut transaksi tanggal 31 Juli, yaitu transaksi pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas, kreditnya pendapatan. Kemudian, masukkan catatan dengan nominal sebesar 7 juta. Lalu klik simpan. Kemudian, tanggal 31 Juli juga ada transaksi pembayaran listrik dan air sebesar 400.000. Kita tambahkan catatan, kemudian nominal sebesar 400.000. Klik simpan. Nah, untuk transaksi bulan Juli sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa cek laporan. Di situ ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan lain-lain. Nah, pada bulan Juli ini, toko Mooncake and Bakery memperoleh laba sebesar 27.700.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi bulan Agustus. Kita pilih bulan Agustus.
Nah, pada tanggal 1 Agustus ada transaksi pembelian peralatan secara kredit. Jenis transaksinya kita pilih hutang. Untuk debit, kita pilih mesin dan peralatan, sedangkan kreditnya hutang usaha. Kemudian kita tambahkan catatan pembelian peralatan secara kredit, nominalnya 5.300.000. Kemudian kita klik pilih kontak, pilih toko elektronik Jaya. Tanggal jatuh tempo kita pilih tanggal 1 September 2024, kemudian klik simpan. Kita tambahkan transaksi tanggal 2 Agustus, yaitu pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran. Debitnya kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 1.165.000. Klik simpan. Lanjut, transaksi tanggal 3 Agustus, yaitu pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas, dan kreditnya pendapatan. Kemudian, masukkan catatan dengan nominal sebesar 2 juta. Klik simpan. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 4 Agustus ada pembelian peralatan secara tunai. Jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya kita pilih aset tetap, mesin dan peralatan, dan kreditnya kas. Kemudian kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 360.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 5 Agustus. Ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran. Debitnya kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 1.290.000. Kemudian klik simpan. Lanjut, transaksi tanggal 6 Agustus, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas, dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita masukkan catatan dengan nominal sebesar 1.800.000. Lalu klik simpan. Transaksi tanggal 7 Agustus, ada pembelian bahan baku, jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya kita pilih persediaan barang, dan kreditnya kas.
Lalu kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 335.000. Lanjut transaksi tanggal 8 Agustus, yaitu ada pembelian peralatan secara kredit. Jenis transaksinya kita pilih hutang. Untuk debit, kita pilih mesin dan peralatan. Dan kreditnya hutang usaha. Kita tambahkan catatan. Dan nominalnya sebesar 2.600.000. Nah, di situ muncul pilih kontak, kita klik. Karena belum ada kontak toko Berkah Furniture, kita tambahkan saja. Nah, kita masukkan nama kontak, kemudian wajib mencantumkan email toko. Lanjut, klik tambah. Nah, kita pilih toko Berkah Furniture. Selanjutnya, tanggal jatuh temponya kita pilih 8 September 2024. Lalu, klik simpan. Nah, ini kita cek di laporan hutang piutang. Di situ tertera hutang yang kita miliki. Selanjutnya, transaksi tanggal 9 Agustus, ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksi pengeluaran. Untuk debitnya kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 400.000. Klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 10 Agustus, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan. Debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita masukkan catatan dengan nominalnya sebesar 1.500.000. Kita klik simpan. Lanjut, transaksi tanggal 11 Agustus, yaitu ada pembelian bahan baku, jenis transaksinya pengeluaran. Kemudian debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 630.000.
Klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 12 Agustus, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 1.300.000. Klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 13 Agustus, yaitu pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dengan nominalnya sebesar 4.300.000. Lalu klik simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 14 Agustus, yaitu ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya pengeluaran, untuk debitnya persediaan barang, sedangkan kreditnya kas. Lalu kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 620.000. Kita klik simpan. Lanjut, transaksi tanggal 15 Agustus, ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, dan kreditnya kas. Tambahkan catatan dan nominal sebesar 1.025.000. Klik simpan. Selanjutnya tanggal 16 Agustus, yaitu ada transaksi pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian masukkan catatan dan nominal sebesar 4.400.000. Lalu klik simpan. Lanjut lagi transaksi pada tanggal 17 Agustus, yaitu ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya kita pilih persediaan barang, kreditnya kas, lalu kita masukkan catatan dengan nominal sebesar 535.000. Klik simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 18 Agustus, yaitu pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian, masukkan catatan dengan nominal sebesar 1.600.000. Klik simpan.
Kita lanjut tanggal 19 Agustus, yaitu ada transaksi pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan. Untuk debitnya kas dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita masukkan catatan dengan nominal sebesar 5.800.000. Lanjut lagi, transaksi tanggal 20 Agustus, yaitu ada pembelian bahan baku, jenis transaksinya pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, kreditnya kas, lalu masukkan catatan dengan nominal sebesar 1.230.000. Klik simpan. Transaksi tanggal 21 Agustus, yaitu pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksinya kita pilih pemasukan, debitnya kas dan kreditnya pendapatan, kemudian tambahkan catatan dengan nominal sebesar 2.200.000. Klik simpan. Lanjut tanggal 22 Agustus, ada transaksi pembayaran kredit peralatan dari toko elektronik Jaya yang dibeli pada tanggal 1 Agustus. Kita cek di laporan hutang piutang. Kemudian kita klik bayar. Untuk tanggal pembayarannya, kita pilih 22 Agustus 2024. Nominalnya sebesar 5.300.000. Kita masukkan catatan, kemudian klik bayar. Nah, ini hutangnya sudah lunas ya teman-teman. Di sini juga sudah muncul transaksinya. Kita lanjut, transaksi tanggal 23 Agustus. Ada pembelian bahan baku. Jenis transaksinya pengeluaran. Kemudian debitnya kita pilih persediaan barang dan kreditnya kas. Kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 2.150.000. Klik simpan. Lanjut tanggal 24 Agustus, yaitu ada pembelian kemasan kue. Jenis transaksinya kita pilih pengeluaran. Untuk debitnya persediaan barang dan kreditnya kas. Lalu tambahkan catatan dengan nominal sebesar 770.000. Klik simpan. Lanjut tanggal 25 Agustus, yaitu ada transaksi pendapatan dari penjualan kue ke toko retail.
Jenis transaksi kita pilih pemasukan. Debitnya kas, kreditnya pendapatan. Kemudian kita tambahkan catatan dengan nominal sebesar 6.100.000. Klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 26 Agustus, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas, dan kreditnya pendapatan. Kemudian kita masukkan catatan dengan nominal sebesar 1 juta. Lalu kita klik simpan. Ini karena ada tanggalnya yang salah, jadi kita edit dulu ya teman-teman. Klik simpan. Kemudian transaksi tanggal 27 Agustus, yaitu pembelian bahan baku. Jenis transaksinya kita pilih pengeluaran, kemudian debitnya persediaan barang, dan kreditnya kas. Masukkan catatan dan nominal sebesar 1.030.000. Klik simpan. Lanjut transaksi tanggal 28 Agustus, yaitu ada pendapatan dari penjualan kue di toko. Jenis transaksi kita pilih pemasukan, debitnya kas, kreditnya pendapatan. Lalu kita tambahkan catatan. Kita cek di laporan hutang piutang. Kita klik toko berkah furniture. Kemudian klik bayar. Pilih tanggalnya 29 Agustus. Total yang dibayar 2.600.000. Kemudian masukkan catatan. Klik bayar. Nah, di sini hutangnya sudah lunas. Kita kembali ke menu transaksi. Oke, selanjutnya transaksi tanggal 30 Agustus, yaitu ada pembayaran gaji karyawan sebanyak 4 orang dengan masing-masing gaji
1.800.000. Jadi totalnya 7.200.000. Nah, jenis transaksinya kita pilih pengeluaran. Debitnya kita pilih beban gaji dan kreditnya kas. Kemudian tambahkan catatan. Dengan nominal sebesar 7.200.000. Lalu klik simpan. Lanjut transaksi pada tanggal 31 Agustus, yaitu ada transaksi pendapatan dari penjualan kue ke toko retail. Jenis transaksi kita pilih pemasukan. Debitnya kas, kreditnya pendapatan, kemudian kita tambahkan catatan dan nominal sebesar 7.800.000. Lalu klik simpan. Kita tambahkan transaksi lagi tanggal 31 Agustus, karena juga ada transaksi pembayaran listrik dan air. Kita tambahkan catatan dan nominalnya sebesar 400.000. Klik simpan. Nah, untuk transaksi bulan Agustus sudah selesai ya teman-teman. Kita bisa cek laporan di situ. Ada transaksi, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, laba rugi, dan lain sebagainya. Ini bisa kita cek satu persatu seperti buku besar. Kemudian neraca saldo, perubahan modal, dan arus kas juga. Untuk hutang piutang sudah lunas semua ya. Ini beban operasional. Nah, ini untuk laporan laba rugi. Di sini toko Mo Cake and Bakery memperoleh laba sebesar 34.200.000. Nah, selanjutnya laporan keuangannya bisa kita download ya. Buat laporan keuangan, kita klik. Kemudian kita tentukan tanggalnya dari bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2024. Klik OK. Jenis laporan, semua laporan, kemudian kita klik OK. Kita unduh. Lanjut kita buka. Nah, ini dia laporan keuangannya dalam bentuk Excel. Bisa kita lihat di situ ada jurnal. Kemudian ada neraca saldo.
Kemudian ada perubahan modal. Di situ ada perubahan modal pada bulan Juli dan Agustus. Selanjutnya ada neraca. Kemudian ada arus kas, di situ ada arus kas pada bulan Juli dan juga Agustus. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.